Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma SPDI, mahasiswa PPG LPTK UIN Salatiga, Jawa Tengah. Pada hari ini akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja PPG Daljab tahun 2025 di MTS Yayasan Bin Dahlan, Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat berjumpa kembali di dalam kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mari membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, selanjutnya kita absen. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Oke, lanjut. Abeng Ar-Rahman. Ahmad Fariza. Ada, Bu. Ainun Mardia. Alvin Kamal. Arika Iftitah. Aura. Devi Nadia. Dewi Sabrina. Faika. Adelia. Hamsyar. Ibtinan. Hadir, Bu. Lutfi. M. Junaidu. M. Junaidi. Muhammad Alif. Muhammad Fikri. Muhammad Nizar. Mutiara Basir. Nur Afifah. Nur Ashifah. Nur Afikah. Nur Fadilah. Putri Dewi. Ririn Nur Syafa. Sepsila. Silmi. Syaza Lutfia. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional dengan semangat ya. Ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita. Indonesia merdeka. Indonesia.
Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami adab solat. Yang kedua, siswa mampu memahami adab zikir. Okey? Coba ada yang bisa baca di depan? Coba Iftinan, tolong baca di depan. Pengertian sholat. Okey? Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholat yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah tertentu agama Islam. Menurut istilah syarah, sholat Sholat. adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut syariat Islam, praktek sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur Figur pengejawantah perintah Allah. Ya. Okey, di sini kita membahas tentang solat. Di sini ada yang tahu solat itu ada berapa? Yang pertama, solat subuh. Kedua, ketiga, keempat, kelima, di sini masih ada yang belum mengerjakan 5 waktu. Berarti tidak mengerjakan ini. Ngomong semua, diam semua. Ya, okey. Untuk salat subuh berapa rakaat? 2 Salat zuhur? 40. Salat asar? 40. Salat maghrib? 30. Salat isya? 40. Jadi berapa semua jumlah rakaat dari 5 solat? 17, Bu. Okey, ada yang tahu lagunya? Ada. Okey, mari kita mulai. 1, 2, 3. Bagus. Okey, selanjutnya kita membahas tentang adab solat. Adab solat itu adalah menjaga waktu batasan-batasannya. Okey, untuk salat subuh itu jam berapa? Jam 5 sampai? Sampai terbit fajar. Jadi kalau lewat dari itu sudah bukan waktunya. Tapi kalau memang kalian tertidur, boleh langsung aja
dikerjakan. Jangan sampai tidak. Selanjutnya waktu zuhur. Waktu zuhur itu jam berapa? 12. Kalau sudah masuk waktu langsung salat. Jangan dinanti-nanti, ditunggu-tunggu ya. Selanjutnya waktu asar. Waktu asar itu jam berapa? Iya. Selanjutnya waktu maghrib? Jam 6. Itu kalau sudah masuk waktu maghrib, semuanya harus pergi sholat ya. Karena waktu maghrib itu sangat sempit. Ya, tidak sama dengan sholat lain. Selanjutnya sholat isya? Setengah 8. Oke. Kalau sholat isya panjang waktunya ya. Tapi tetap kalau bisa masuk waktu langsung masukkan. Langsung kerjakan sholatnya ya. Oke, selanjutnya menjaga kebersihan, kesucian tempat sholat dari najis yang ada. Jadi, kalau kita mau sholat itu sebisa mungkin kita cari tempat yang bersih. Jangan di dapur, jangan di depan pintu. Karena apa? Itu sudah dipastikan situ tidak bersih. Maka banyak dari kita yang buat rumah itu, kalau orang-orang kaya lah, dibuat khusus untuk ruang sholat agar terjaga kebersihannya. Tapi kalau kita di tempat kita paling-paling kita cari tempat bersih, ya. Mana tahu adik kita nanti pergi kencing apa dan lain sebagainya. Jadi harus dicari tempat yang bersih, jangan kotor. Jangan tempat-tempat yang kotor. Selanjutnya, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan salat. Ya, maksudnya apa? Di rumah-rumah tuh kan banyak sekali kadang-kadang kita tempel gambar-gambar itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Kalau kita salat itu ya harus khusyuk, dan kadang-kadang kita pas salat Allahu Akbar tengok ada lagi gambar di depan. Wih, ingat kemarin gambar itu ya. Itu tidak boleh ya? Tidak boleh. Sebisa mungkin jangan ada gambar ketika kita sholat apapun itu. Jadi makanya di sebahagian ulama memang tidak membolehkan rumah itu ada gambar-gambarnya ya. Kalaupun ia ada, sholatlah di tempat yang tidak ada gambarnya. Paham? Oke, selanjutnya memakai pakaian yang terbaik. Jadi kalau kita sholat jangan pakai yang sudah dikencingi. Memang ada yang kencing di celana? Tidak ada, oke. Maksudnya kadang-kadang kita kan pakai, intinya kalau mau sholat itu harus bersih ya. Harus bersih. Dan kadang-kadang kita juga ada pakai mukena. Mukenanya itu sudah jelek katanya, tak apa-apa juga soalnya mau sholat. Itu malah tidak bagus ya. Ya harus pakai yang terbagus. Selanjutnya kita harus khusyuk dalam sholat. Kenapa? Kalau tidak khusyuk, tapi memang itu tantangan buat kita ya. Makanya kalau sholat itu setelah Allahu Akbar itu jangan ingat-ingat lagi, fokus dengan membaca bacaan-bacaan sholat. Jangan ingat kemana-mana. Wih, tadi ada makanan saya belum kumakan. Wih, coba aku makan dulu. Itu tidak boleh ya. Apapun itu, termasuk itu gambar juga tidak boleh. Karena apa? Kalau kita melihatnya, bisa saja kita teringat atau membayangkan gambar itu. Atau apalah yang jelas. Kalau kita sholat harus khusyuk ya. Oke, selanjutnya hati yang ikhlas. Kalau kita sholat itu ya niatkan karena Allah, dan kita juga harus ikhlas. Jangan habis sholat nanti pergi lagi, habis sholat itu nanti selfie-selfie lagi karena kita mau ditahu kalau kita habis sholat. Itu tidak boleh. Tidak boleh, itu termasuk riya ya. Jadi kalau kita sholat
harus tepat waktu. Kemudian apa lagi tadi? Bersih tempatnya. Kemudian apa lagi? Pakaian yang bersih. Selanjutnya khusyuk. Dan kemudian hati yang ikhlas. Pengertian zikir. Pengertian zikir yaitu, ada yang bisa baca? Tunjuk tangan. Kalau tidak, saya yang tunjuk. Syazal Lutfiyah. Baca. Suaranya besar. Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata zikir berasal dari bahasa Arab zakaro, yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuliakannya. Oke, berarti zikir itu adalah, apa tadi? Zikir itu adalah sarana untuk, iya. Jadi setelah sholat kita disunnahkan untuk berzikir. Jangan setelah sholat langsung tegak, langsung begitu, tidak. Itu termasuk sifat sombong kepada Allah, ya. Yang mana kita setelah sholat itu disitulah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah, ya. Jadi kalau sudah sholat kita disunahkan untuk berzikir, ya. Kemudian ada berzikir yaitu adalah ikhlas. Kemudian apa? Merendahkan. Jangan mentang-mentang zikir dimasukkan dikuat-kuatkan, itu tidak boleh. Kita aja berbicara dengan Allah, ya. Selanjutnya ya, berzikir dan wirid. Ada tahu beda zikir dan wirid? Tidak. Selanjutnya duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, di mana setelah kita sholat, ya tentu itu ruangan yang suci, ya. Langsung aja kita di situ berzikir. Kemudian mewangikan pakaian dan pakaian yang bersih. Artinya kalau kita mau sholat disunahkan untuk wangi-wangi. Karena apa? Kalau kita wangi sholat kemudian kita apak, itu tentu tidak khusyuk, ya. Jadi berkesinambungan. Jadi intinya kalau mau sholat usahakan wangi-wangian, tapi jangan terlalu menyengat. Nanti terganggu pula sama kawan sebelah, ya. Dan kemudian memakai pakaian yang bersih. Kenapa ini sangat berkesinambungan? Karena setelah sholat itu zikir. Tidak ada itu boleh juga berzikir selain sholat, selain setelah sholat, tapi sunahnya setelah sholat kita berzikir. Setelah uraian-uraian yang Ibu sampaikan tadi, ada yang paham? Ya, kalau paham Ibu evaluasi dulu, ya. Untuk kita ulang lagi, ya. Ada yang ingat apa tidak? Sekarang Ibu tanya tentang adab sholat tadi. Adab sholat apa aja? Menjaga waktu dan batas-batasannya. Kemudian? Menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis yang ada. Selanjutnya? Mengirimkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kebersihan sholat. Selanjutnya? Memakai pakaian yang terbaik. Selanjutnya? Khusyuk. Dan? Ikhlas. Oke, pintar. Semua tahu. Selanjutnya lagi kita lanjut. Adab zikir yaitu? Ikhlas. Dan? Suara, berzikir dengan zikir dan wirid, duduk di suatu tempat atau ruangan suci, mewangikan pakaian dan pakaian yang bersih.
Oke. Alhamdulillah, setelah kita tadi Ibu uraikan kemudian evaluasi, alhamdulillah semuanya bisa dimengerti oleh kalian. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya.